Nah, beliau adalah salah seorang pionir ya, salah seorang pelaku utama dalam kajian filsafat Islam maupun dalam kajian filsafat Yunani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Peradaban Indonesia. Kali ini kita akan mengulik atau membahas kajian tokoh yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas seorang tokoh filosof terkenal di zaman keemasan Islam ya, yang berlokasi di Andalusia. Tokoh itu sering disebut dengan Ibnu Rushd atau dengan nama literasi baratnya itu sering disebut dengan Averroes. Nah, ini mengingatkan kita kepada seorang tokoh legend ya, tokoh legendaris filosof Muslim, tetapi beliau adalah seorang filosof yang sangat kental sekali dengan pengaruh dari pemikiran-pemikiran dari filsafat Yunani. Nah, sehingga di kemudian hari beliau juga lebih dikenal lagi sebagai seorang filosof yang pada zamannya itu langsung berhadapan-hadapan dengan seorang ilmuwan, filosof ataupun teolog dari Muslim pada saat itu, kalau bukan dan tidak lain adalah seorang Imam Al-Ghazali. Nah, sebenarnya kalau ingin membahas tentang tokoh yang satu ini, yaitu Ibnu Rushd, cukuplah panjang ya, dan terutama bagi Anda yang pernah menelusuri karya-karyanya, pemikiran-pemikirannya, dan berbagai macam ide-ide besarnya itu, seorang Ibnu Rushd memiliki jejak digital, jejak intelektual yang sangat luas, sangat mendalam, dan begitu dikagumi oleh berbagai kalangan, baik itu dari kalangan dunia timur, khususnya dunia Islam, maupun dari kalangan dunia barat. Nah, nama asli dari seorang Ibnu Rushd adalah Abul Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Rushd ya. Nah, beliau lahir di tahun 1126 ya, atau kurang lebih mungkin di abad-abad keemasan pada zamannya Islam itu berkibar di wilayah seberang Andalusia yang sekarang itu bernama Spanyol. Nah, beliau ini sebenarnya tidak hanya juga sebagai seorang filosof ya, tetapi beliau juga sebenarnya sebagai teolog ya. Jadi hal-hal yang sifatnya kajian-kajian keagamaan seperti akidah ya, dan lain sebagainya, beliau sangat mumpuni. Dan tidak hanya itu saja, secara kiprahnya dan juga karya-karyanya, beliau juga pada hidupnya, zaman hidupnya itu, beliau juga sebagai seorang ahli di bidang kedokteran, kemudian juga ahli di bidang astronomi, fisika, bahkan ilmu-ilmu kajian fikih syariat ya, dan juga di bidang kebahasaan. Saya masih ingat dulu waktu masih pesantren di salah satu pondok, itu pertama kali belajar fikih ya, bukan pertama, maksudnya di medium ya, tingkat menengah kajian fikih itu menggunakan salah satu kitab yang ditulis oleh beliau ya, Ibnu Rushd itu. Nah, itu merupakan kitab yang juga sangat terkenal di kalangan pondok atau pesantren di seluruh pesantren-pesantren di Indonesia. Nah, itu salah satu karya beliau. Lalu kemudian bagaimana beliau itu memiliki kiprah yang sangat mendasar sekali dan juga kiprah yang sangat disegani sampai sekarang ini, ya karena beliau memiliki kelebihan dan keutamaan-keutamaan
yang mungkin nyaris sulit ya untuk mencari bandingannya. Kenapa sangat sulit? Kita bisa menelisik satu persatu ya, seperti yang tadi saya sebutkan itu. Beberapa kajian disiplin ilmu yang cukup berbeda, tetapi beliau menjadi seorang ahli ya di bidang-bidang tersebut. Ya, kita sebut misalnya untuk kajian filsafat. Kajian filsafat itu sendiri sangatlah luas ya. Terlebih pada zaman itu filsafat Islam itu baru saja mungkin mengalami perkembangan yang sangat pesat karena persentuhannya itu interaksinya dengan filsafat-filsafat Yunani tentunya. Nah, beliau adalah salah seorang pionir ya, salah seorang pelaku utama dalam kajian filsafat Islam maupun dalam kajian filsafat Yunani. Sehingga kalau boleh saya ingin memberikan ulasan tambahan pada zamannya, sedikit saya meminjam ulasan atau penjelasan dari Cak Nur itu, Nurholis Majid, betapa pada zaman itu tahun 1100-1200-an itu memang zaman Islam sedang mengalami kegemilangan. Kegemilangannya itu sangat diwarnai oleh komunitas atau kelompok Mu'tazilah. Dalam hal ini adalah satu komunitas yang memang sangat mengedepankan sekali penggunaan rasio atau akal logika yang banyak dipengaruhi oleh filsafat Yunani. Nah, salah satu tokohnya adalah beliau seorang Ibnu Rushd ya. Jadi seandainya pada saat itu kalaulah pemikiran-pemikiran yang berorientasikan kepada nalar akal logika tidak sempat dihentikan oleh seorang Al-Ghazali, mungkin istilah beliau itu saya masih ingat dalam bukunya, bisa jadi dunia Islam itu akan bisa dinalar logikakan semua ya. Nah, sampai sebegitunya ungkapan dari seorang cendekiawan ya, yang mungkin juga termasuk dari sekian cendekiawan yang sering dijadikan rujukan. Nah, kenapa sampai beliau itu mengatakan seperti itu? Ternyata kalau kita ingin menjelajahi berbagai macam literasi, terutama juga perjalanan sejarah dunia Islam berikut dengan pemikiran dan peradabannya, itu sekian persennya selalu diulang dan diulang lagi ya. Bentuk-bentuk repetisi seorang tokoh yang bernama Ibnu Rushd. Nah itu ya, ini masih sebagai prolog ya. Kenapa? Karena begitu luasnya ya. Lalu kemudian yang ingin saya sampaikan di sini pula juga, beliau juga tidak hanya sebagai seorang ahli filsafat, baik itu Barat maupun Islam atau Timur ya. Beliau juga seorang kedokteran, ahli kedokteran. Tentu pemikiran-pemikiran yang ada di dalam filsafat memiliki perbedaan yang sangat tajam dengan ilmu yang diberlakukan di dunia kedokteran. Dan dia salah seorang yang sangat dikenal dalam dunia medis. Belum lagi dalam bidang astronomi. Nah, tentu astronomi pada zaman itu merupakan kajian ilmu yang belum terlalu populer, sehingga bentuk-bentuk seperti bagaimana merintis kajian-kajian yang berkaitan dengan ilmu astronomi tentunya masihlah langka. Belum lagi untuk kajian fisika, kemudian kajian fikih, bahkan kajian-kajian linguistik kebahasaan. Nah, itu adalah sekelumit dari sekian perjalanan dari tokoh yang kita kenal bernama Ibnu Rushd. Lalu kemudian bagaimana kiprahnya beliau itu di zaman itu, ya kita akan bisa melihat bagaimana kiprahnya beliau itu
yang memang memiliki darah keturunan cendekiawan ya, atau ilmuwan. Nah, kita dikenal itu, kita mengenalnya bahwa di kalangan keluarga terpelajar yang ada di Cordova itu, ya termasuk adalah kakeknya dari Ibnu Rus ya, atau sering disebut kakeknya itu juga sebagai seorang hakim kepala ya. Ya mungkin kalau diterjemahkan sekarang ya mungkin sebagai seorang jaksa agung barangkali ya, atau mungkin seorang hakim agung ya, yang memang diangkat oleh kerajaan ya, atau pihak penguasa di Andalusia sebagai seorang yang ahli hukum ya, dan terkenal di masyarakat atau di dunia pada saat itu. Sehingga interaksinya beliau dengan kalangan-kalangan istana dan penguasa memang dari sejak kecil ya, beliau memiliki ya semacam privilege ya, atau hak istimewa tentunya. Tapi ternyata hak istimewa itu tidak menafikan bagaimana beliau seorang cucu atau seorang anak dari seorang hakim kepala di suatu kerajaan, menutupi atau mengurangi peran dia sebagai seorang ilmuwan. Nah, sehingga di kemudian hari beliau juga akhirnya sempat juga ditunjuk sebagai seorang dokter istana ya. Tidak hanya juga sebagai seorang dokter istana, tapi juga pernah juga diangkat sebagai hakim kepala ya di Cordova. Saya sangat sulit untuk membayangkan ya, kapasitas keilmuan beliau. Dua disiplin keilmuan yang sangat dominan, tetapi beliau sanggup bisa memilikinya. Jadi kalau untuk zaman sekarang, kita tentunya agak sulit ya untuk mencari padanannya. Juga sebagai seorang dokter istana, tapi juga sebagai hakim kepala ya di Cordova. Nah, ini merupakan prestasi yang sangat luar biasa yang tentunya sangat sulit untuk mencari sosok seperti seorang Ibnu Rus. Lalu kemudian yang mungkin ingin saya ulas di sini adalah bagaimana pemikiran-pemikiran beliau itu yang sangat konsisten dalam bidang filsafat terutamanya, yang sempat tadi awal saya singgung saat beliau berhadapan dengan seorang teolog agung ya, yang sering disebut dengan Imam Al-Ghazali. Nah, jadi memang pada zaman itu kekuasaan Islam itu ada dua wilayah yang memang terpisah. Kalau di sebelah barat itu adalah peninggalan dari Bani Umayyah yang masih bertahan walaupun pusatnya itu di Damaskus sudah redup dan digantikan oleh Bani Abbasiyah yang berpindah wilayahnya ke wilayah Baghdad, Irak. Jadi pada saat itu ada dua matahari kembar ya, dua kekuasaan Islam besar itu yang berada di barat dan di timur. Kalau di barat itu adalah Cordova, dan di timur adalah di Abbasiyah, Bani Abbasiyah di Baghdad. Nah, ternyata juga dalam sejarah perjalanannya dari dua matahari yang sangat besar sekali pengaruhnya memancarkan peradaban Islam dan peradaban dunia, muncul juga dua tokoh yang sangat terkenal hingga saat ini. Nah, ini didokumentasikan dalam dua kitabnya masing-masing ya, Tahafutul Falasifah dan Tahafutul Tahafut ya. Jadi kalau Imam Al-Ghazali berusaha untuk mengkanter ya, pemikiran-pemikiran dari Ibnu Rus yang pada saat itu dikenal cenderung terlalu membela pemikiran-pemikiran yang berasal dari filsafat Yunani. Dan sebaliknya, dari Ibnu Rus itu sendiri berusaha untuk menyampaikan
ide-ide besar atau gagasan-gagasan briliannya para filosof-filosof Yunani itu untuk bisa diterapkan. Bagaimana gagasan-gagasan, ide-idenya, teori-teorinya dari Socrates, Plato, Aristo, dan berikut filosof-filosof Yunani lainnya untuk bisa dikombinasikan dengan pemikiran-pemikiran yang ada dalam Islam itu sendiri. Walaupun sebenarnya di kemudian hari tentunya kita juga bisa mendapatkan hasil ya, sintesa atau antitesanya. Betapa besarnya pengaruh dari Ibn Rus dan pemikiran-pemikiran filsafat Yunaninya dalam peradaban, khususnya dalam keilmuan yang berlangsung di dunia Islam. Kita bisa melihat ya bagaimana nalar logika dan filsafat Yunani itu sangat mewarnai perjalanan dari keilmuan dan peradaban Islam. Kita bisa melihat secara langsung bagaimana ilmu mantik misalnya, atau mungkin teori-teori yang pernah diteorikan oleh para filosof Yunani, ya, sebagian diturunkan, sebagian diadopsi, sebagian bahkan digunakan dalam mengembangkan berbagai macam disiplin keilmuan yang berkembang di Islam itu sendiri. Ya, contoh misalnya bagaimana lahirnya kemudian filsafat Islam yang dahulunya mungkin tidak ada, ya. Kemudian bagaimana lahirnya semacam kajian-kajian usul fiqh misalnya, itu sangat diwarnai sekali ya dengan teori-teori yang ada dalam filsafat Yunani. Lalu bagaimana dengan ilmu kalam misalnya, atau bagaimana dengan kajian-kajian teoritis yang memang seringkali para ulama itu menggunakan dalil ya, ataupun meminjam dalil ya, bagaimana nalar logika itu harus terus untuk digunakan oleh seorang mujtahid misalnya, atau bahkan oleh seorang orang yang mukmin ataupun orang yang beriman. Itu juga dalil-dalil Al-Quran ya, ataupun dalil-dalil hadis itu sendiri, Nabi Rasul sering menyetir ya, sering mengarahkan betapa penggunaan nalar logika itu sangat penting sekali dalam kehidupan seorang muslim. Nah, sehingga kita mungkin dapat menggarisbawahi ya, betapa pengaruh dari filsafat Yunani yang pada zaman itu dimotori oleh seorang Ibn Rus ya, dan murid-muridnya yang kemudian hari banyak mempopulerkan berbagai pemikiran-pemikiran yang pernah dia gagas, walaupun sempat mungkin di apa ya, ya bukan dipatahkan ataupun dihilangkan, ya sempat ditahan oleh para teolog terutama ya, seperti Al-Ghazali. Namun bukan berarti seorang Al-Ghazali itu juga menolak pemikiran-pemikiran filsafat dari Yunani. Ya, kita mungkin patut juga untuk fair ya, untuk terbuka bahwa seorang Al-Ghazali pun dalam memecahkan berbagai persoalan-persoalan termasuk dalam kajian-kajian teologi akidah, Al-Ghazali sering meminjam teori-teorinya filsafat yang berasal dari Yunani ya. Bagaimana kemahaesaan, kemahatunggalan seorang zat Tuhan Allah itu yang memang berbeda dengan teori-teorinya Trinitas misalnya. Bagaimana beliau mematahkan argumentasi-argumentasi Trinitas misalnya dibandingkan dengan ketuhanan yang sifatnya tunggal. Nah, salah satunya menggunakan dalil-dalil yang sangat meyakinkan bahwa penggunaan nalar logika, kalau Tuhan itu lebih dari satu misalnya, Tuhan itu berjumlah atau berbilang, sangat sulit digunakan nalar logika untuk mengiyakan. Bagaimana seorang Tuhan akan menciptakan langit dan bumi kalau misalnya memiliki
sekawan ya, atau misalnya memiliki partner, atau memiliki anak, ataupun memiliki ayah, atau memiliki ibu. Belum lagi bagaimana dalil-dalil lain yang justru dengan menggunakan nalar akal logika ataupun berbagai dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, itu akal memiliki posisi yang semakin kuat ya. Nah itu salah satu peran utama seorang filosof Ibnu Rus yang pernah memiliki peran yang sangat sentral pada zaman itu. Bahkan hingga zaman sekarang pun perannya itu masih terasa hingga saat ini. Nah tentunya akan lebih menarik ya kalau kita akan bisa membaca karya-karyanya beliau berikut dengan berbagai macam ide atau gagasannya. Saya rasa itu ya sebagai kajian tokoh yang mudah-mudahan ini akan bisa menggugah selera Anda untuk bisa menelisik lebih jauh seorang tokoh yang sangat legendaris di dunia Islam maupun di dunia Barat. Kalau di dunia Barat, di Eropa, Amerika, sangat legendaris sekali nama seorang Averroes ya, atau Ibnu Rus yang kita kenal di dunia Islam. Saya rasa itu dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.